Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan channel Warta Anyar TV. Oke, untuk kesempatan hari ini saya berada di mana ini ya? Mungkin ini masuk Tegal Dawung Wonolilo. Oh, Tegal Dawung, Pak. Ya, Wonolilo ya. Tegal Dawung Wonolilo. Tegal Dawung Wonolilo. Wonosobo. Wonosobo. Selomerto ya, Pak ya? Wonosobo. Oh, Wonosobo. Kecamatan Oh, Kecamatan Wonosobo. Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Ini saya sebenarnya mau ke sana teman-teman ya, ke Ngampel Jurang. Tapi saya berhenti terlebih dahulu di sini untuk memperlihatkan kepada teman-teman salah seorang petani durian yang saat ini sedang merawat duriannya. Nah, ada tanaman durian apa saja di sini? Nanti kita akan tanya-tanya. Dan ini beliau, bapaknya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan bapak siapa ini? Ya, Mas Sukardi ini. Oh, Pak Sukardi, oke. Pak Sukardi ya? Iya, Pak Sukardi. Ini saat ini sedang apa, Pak, kegiatannya? Besik-besik rumput dan memberi pupuk. Oh, memberi pupuk kandang. Oh, dan untuk dilakukan proling-proling juga seperti ini. Oh, iya. Oh, ini sedang dilakukan pruning nih, teman-teman. Nah, yang di pruning ini ranting-ranting yang seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini cabang juga sudah di pruning ya, Pak ya? Ya, cabang-cabang yang kira-kira terlalu rapat? Ya, oh, ini di pruning kawan, Pak ini. Ya. Oh, ini saja, oh, nah, itu yang tengah. Kok nggak pakai gunting, Pak, yang itu? Nggak ada. Oh, nggak bawa guntingnya. Oke, kalau yang di depan saya ini umur pohon berapa tahun, Pak, ini, Pak? Ini kurang lebihnya 4 tahun ya, kurang lebihnya ya. 4 tahun. 4 tahun. Jenis apa, Pak, ini, Pak? Ini bawor. Bawor. Okay. Oh, bawor. Itu dulu bibitnya beli di mana, Pak? Belinya di Bos Kresek itu, tapi bibit asli dari Banyumas. Oh, dari Banyumas. Dulu Banyumas. beli berapa, Pak, ini? Ini dulu harga kisaran 150 sama 125. Oh, sekitar iya. 2 meter ya. Oke. 1,5 meter lah. Iya, Pak. Kalau perawatan durian itu selain pruning ya, pengurangan dahan dan juga ranting, itu apa saja? Pemupukan juga? Pemupukan dan penyiangan ini juga ya? Iya, penyiangan. Penyiangan rumput-rumput. Sangat penting lah ya. Tapi ini kayaknya waktu itu kan buat samben, jadi kurang terawat ini pohon. Oh iya, hanya kadangkala saja ke sini merawat gitu ya. Hari-harinya kan. Hari-hari nggak di sini ya. Gitu, oke. Ya, kalau di sini ada berapa pohon ini, Pak? Ini hanya sekitar 35-an. 35 pohon. Ya. Terdiri dari bawor, musangking, duri hitam, dan satu lagi bawor, musangking, duri hitam. Montong ada? Tembaga super. Oh, tembaga super. Ya. Boleh saya lihat satu persatu, Pak? Kalau yang duri hitam yang mana ini? Yang duri hitam itu yang masih kecil-kecil. Oh, masih kecil. Yo. Oh, masih kecil. Oh. Pas waktu mau beli yang ini, ada nih waktu mau beli bibit ini semuanya ini yang gede-gede ini ada nih. Ya. Bawor waktu itu yang yang ada. Ya. Sedang rame, dan musangking juga rame, tapi bibitnya sulit didapat. Oh, begitu. Dulu, ya. Jadi di sini masih kecil ya. Ya. Buat nganu sih ya, iseng-iseng saja. Oh, ya ini mungkin ini nih. Ini kalau tidak salah ini tembaga super ini, kalau tidak salah. Kalau dilihat dari daunnya. Ya. Jadi yang dibedakan adalah daunnya. Nah, kalau ini depan ini kecil-kecil seperti ini, daunnya apa ini? Itu bawor juga. Oh, bawor. Oh. Ini kalau tidak salah itu semuanya bawor. Oh, semua bawor. Tapi daunnya jadi kurang perawatan atau gimana, itu kurang bagus. Oh, begitu. Ya, berarti ini kurang bagus gitu ya, Pak? Iya. Karena ini mungkin rumput-rumput liarnya sering kurang diperhatikan kurang gitu perawat, ya. Kurang dibersihkan. Nah, ini yang sudah bersih ini seperti ini, teman-teman. Kemudian pupuk itu yang diberikan pupuk apa, Pak, biasanya? Pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang khususnya ya, bagusnya kandang kambing itu gembel. Kambing Jawa. Yang Jawa. Oh iya, yang kambing Jawa. Jadi yang kalau sudah bagus itu sudah merupul itu, yang sudah matang gitu ya, pupuk yang matang. Mudah diserap, jadi langsung bisa dikonsumsi sama akar.
pertumbuhannya jadi bagus. Nah, jadi pemberian pupuknya itu diberikan di sekeliling secara memutar ini nih teman-teman. Nah, ini pupuk. Bawah daun yang paling ujung. Oh, berarti di sini gitu ya? Paling ujung seperti itu. Oh, begitu. Ya kalau bagusnya. Berarti daun sampai di sini kemungkinan akar pun juga sudah sampai di sini ya, betul. atau mungkin lebih bisa ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oh iya Dan ya. bagusnya lagi di apa? Di diaduk ya, jadi Iya. Dicampur gitu ya? Iya, pupuknya itu di dalam, dikasih kalenan, terus pupuknya dimasukkan ke kalen, terus tutup lagi. ya. Iya. Tapi tenaganya kurang ini. Kurang mencukupi di sini ya. Mencukupi. Oh ya, karena beliau ini punya kesibukan yang lain teman-teman di bidang lain. Jadi untuk fokus ke durian saja itu waktunya yang enggak mencukupi hari-harinya. Buat sampingan aja. Iya. Oh ya, ini ada alpukat juga nih teman-teman di sini ya. Ya, alpukat. Ada alpukat. Untuk apa? Jadi selingan. Nah, ini juga proling-proling. Nah, seperti ini memang perlu ya? Perlu. Pengurangan penjarangan berarti. Iya. Perawatan buah itu rata-rata memang harus melakukan proling. Misalnya daun-daun yang sudah tua atau ranting-ranting yang terlalu rapat itu memang harus dikurangi ya. Itu seperti itu. Supaya pertumbuhannya maksimal ya. Bagus. Kemudian untuk berbuahnya itu sampai berapa tahun sih Pak? Biasanya yang di sini? Kalau ini sudah musim sekarang ini sudah mulai berbunga, ada 4 pohon kalau nggak salah. Oh ini, bukan ya? Bukan itu, bukan. Oh ini ulat. Sudah ada 4 pohon, tapi kalau bahasa Jawanya itu kembang paes lah. Kembang paes. Iya, kembang paes. Kembang yang pasti gagal gitu apa gimana? Apa memang harusnya dibuang dulu? Ya untuk gue seneng-seneng. Oh, petani nih, gombombong. Kembang paes itu biasanya. Ini yang pohon mana Pak? Yang sudah Yang kemarin sudah berbunga. Berbunga itu ini satu. Oh ini? Yang ini satu. Oh. Sebelah sana itu satu. Oh iya, itu yang ujung itu ya? Iya. Oh, kok ini belum Pak? Padahal untuk diameter pohonnya? Ya dengan umur yang sama ya kadang-kadang begitu ya. Nggak pasti ya? Iya, pertumbuhan. Ini juga belum Pak kemarin, yang ini? Yang belum ini. Oh iya. Nah katanya untuk buah pertama itu harusnya dijatuhkan dulu gitu Pak, atau gimana? Kalau kita nggak terburu-buru untuk berbuah ya, karena masih jangka panjang. Dan buah itu harus membutuhkan secara fisik itu pohon itu harus yang sudah benar-benar kuat. Betul. Berakar yang cukup banyak, jadi akan mudah untuk memberikan nutrisi ke buah, ke bunga, pemekaran sampai pembesaran buahnya dan penuaan buahnya sampai pematangan buahnya itu butuh nutrisi yang luar biasa. Tapi kalau misalnya kita dipaksakan untuk cepat-cepat berbuah sih mungkin bisa dengan tambahan nutrisi lain dari kita beli dari toko-toko itu. Tapi kan sayang karena gimana itu? Efeknya ke pohon itu kurang baik. Kurang baik efeknya. Biasanya efek yang timbul itu apa Pak di pohon? Kadang karena ibaratnya terlalu berat memberikan nutrisi kepada buah dan bunga dan buah dan pembesarannya sampai penuaan sampai ini kan pohon-pohon ini kan akan terlalu capek ibaratnya terlalu capek dan kadang-kadang gogrok daunnya. Oh, rontok gitu ya? Rontok. Kadang stres atau gimana ya? Seperti itu. Karena mungkin belum saatnya dipaksakan begitu ya. Kalau alpukatnya ini jenis apa nih di sini? Alpukatnya itu lupa namanya. Aligator atau bukan? Kalau dari bibitnya itu, kalau aligator kan besar-besar ya. Ini kan sedang, yang dari teman saya yang sambung-sambung itu sedang tapi bagus. Namanya lupa saya. Mungkin apa Miki atau peluang kalau nggak salah peluang ya. Itu. Oh iya. Berarti ini duriannya pun hasil sambung ya Pak? Iya, sambung okulasi semua. Oh iya. Kita coba
mengikuti apa zaman ya, zamannya akulasi, tapi tidak apa, kita tidak menutup kemungkinan tetap kita pelihara yang lokal asli. Ya, kita juga ada tapi tidak di sini tempatnya, ada berapa pohon itu di lain lahan ya. Ya, lokal asli tapi mungkin kalau kapasitasnya besar kecilnya itu tidak super, tapi rasanya super. Rasanya super. Wah, penasaran ini saya. Kalau berarti yang saat ini, yang musim-musim ini ada yang lagi panen di kebunnya jenengan? Ada, sudah habis tinggal 1-2 buah pohon saja. Oh gitu. Karena udah dari musim ini kan 3 kali berbunga ya. 3 kali berbunga. 3 kali berbunga dan betul. Dan kebetulan juga terlalu banyak hujannya pada musim ini, jadi kurang maksimal. Oh begitu ya? Mempengaruhi ya? Iya, mempengaruhi. Kurang maksimal hasilnya. Iya, ini tadi disampaikan teman-teman buahnya memang kecil ya. Untuk besaran itu tidak terlalu besar, tapi isinya itu super begitu. Jadi kualitasnya bagus. Kalau daerah sini lokalnya itu sebenarnya istimewa. Kalau dari mbah-mbah dulu kami itu sudah bisa mengelola durian dengan baik, mungkin dalam penjualan, dalam perawatan itu, mungkin sekarang di Sribit Wonolelo ini tidak kalah dengan di daerah lain. Dari cerita mbah-mbahnya itu dulu. Dari daerah mana kira-kira misalkan? Ya, misalnya ini kan Sribit nih, ini lokasi wilayah banyak orang Sribit. Kalau sekarang yang terkenal kan di daerah Kresek itu ya. Kresek Wedi-Yasin mungkin ya. Kresek Wedi-Yasin dan kalau yang lokal asli dulu dari Sribit itu tidak ditebangi sama mbah-mbahnya dulu, mungkin sekarang luar biasa. Rasa dan kualitasnya tidak kalah dengan mereka, bisa bersaing lah di pasaran. Berarti ya ditebangi ya? Iya, dulu kan belum ini. Durian belum setenar sekarang gitu ya. Kayaknya belum penggemarnya dan tidak tahu alamnya kan seperti sekarang ini durian. Tidak tahu perkembangan kedepannya itu durian seperti apa, ternyata seperti ini ya. Seandainya tahu seperti ini kan nggak mungkin ditebang. Dulu sini juga ada satu pohon yang bagus sekali rasanya juga di sini enak, di lahan ini. Tapi sudah ditebang sama simbahnya. Mungkin dulu. Saat itu jenengan usia berapa atau mungkin belum lahir? Kalau saya sudah agak ingat itu, sudah agak ingat. Ada pohon besar di sini tapi belum pernah nyicipi buahnya karena mungkin waktu itu kurang begitu diperhatikan ya, dan jarak saya ada durian dan ditebangnya kita nggak tahu karena masih punya simbah-simbahnya. Dulu, betul. Karena mungkin dulu masih terlalu kecil juga ya, jadi belum tahu potensinya juga. Jadi kalau sekarang ini sebenarnya kalau di sini juga banyak teman-teman yang mengembangkan atau mempertahankan lokal, tapi lokal yang benar-benar super. Iya, ada tetap ya. Iya, banyak di sini di Sribit ini potensi lokal yang tetap dipertahankan itu. Kalau nggak super rasanya ya super besarannya besarannya seperti itu. Tapi rata-rata yang dipertahankan itu super rasanya. Walaupun karena beratnya besarannya nggak terlalu besar, tapi rasanya mantap gitu ya. Mantap. Jadi memang konsumen pun ya tentunya mengharapkan supernya itu dirasa ya, bukan dibentuk ya, bukan dibentuk fisiknya. Jadi lebih marem gitu. Oke Pak Sukardi, terima kasih sekali waktunya ya. Ini sama-sama. Sudah berbagi ilmu dengan saya, dengan teman-teman semuanya juga, teman-teman yang menonton video ini, yang ingin nanam durian, cara perawatannya kurang lebih seperti itu. Ada pengurangan penjarangan di ranting, di cabang, pemupukan, pembersihan gulma-gulma, rumput-rumput liar yang ada di bawahnya. Ini penting sekali diperhatikan. Tadi dari yang disampaikan oleh Pak Sukardi, semoga ini menjadi hal yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya sahabat tani dimanapun berada. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Demikian liputan saya teman-teman di ladangnya Pak Sukardi yang ada di Sribit Wonolelo, yang menanam durian jenis bawor, dan ada musangking yang walaupun umurannya itu masih tertaut agak jauh dengan yang sudah pada tumbuh, ini sudah pada tinggi-tinggi sekitar kurang lebih 4-5 meteran ini, dan sudah pernah berbuah juga walaupun harus serontok. Oke Pak Sukardi, terima kasih sekali lagi, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.